Oke, ini adalah series pembelajaran technical analysis dari nol yang bisa kalian gunakan di instrumen keuangan, baik itu di saham, forex, kripto, maupun komoditas. Dan saya ajak kalian semua untuk subscribe channel ini bagi yang belum subscribe, dan juga aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan ketika saya update seputar video tentang edukasi trading. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Yuk langsung kita ke monitor untuk mulai pembelajarannya. Oke teman-teman, sekarang kita bahas video lanjutan daripada video sebelumnya. Teman-teman kalau misalkan belum menonton daripada video tentang masalah liquidity swing point high dan juga liquidity swing point low, silahkan ditonton terlebih dahulu supaya nyambung daripada video yang akan saya jelaskan di berikutnya. Di video kali ini trend analysis. Oke, pokok pembahasan kita merupakan sebuah bias harga mau kemana. Jadi teman-teman harus tahu bahwasanya ketika kita mengetahui di dalam market itu, kita harus tahu daripada bias harga itu sendiri seperti apa, bullish atau bearish. Bullish itu apa? Itu bullish itu naik, bearish itu apa? Bearish itu turun. Artinya ketika market itu merupakan sebuah kenaikan, dia tuh akan memberikan sebuah coding to coding yang seperti halnya yang sudah saya jelaskan di video-video pada sebelumnya. Dan juga kalau misalkan dia tuh bearish, dia tuh juga akan memberikan sebuah coding to coding juga. Lantas kalau misalkan yang bullish itu seperti apa? Jadi kalau misalkan yang bullish ini memberikan sebuah apa? Kaki, ini kepala, kaki lagi, kepala lagi. Artinya itu memberikan sebuah indikasi kakinya selalu lebih tinggi, kepalanya juga lebih tinggi. Ini versi textbook ya, ini versi textbook seperti ini. Namun kalau misalkan kita bentuk ke dalam bentuk realitanya seperti apa, dalam bentuk real chartnya, dia akan memberikan sebuah zigzag yang mungkin membingungkan kita kalau misalkan kita tidak memiliki sebuah pondasi atau konsep yang benar ya. Di sini saya akan jelaskan konsep yang benar itu seperti apa. Ya, ingat coding to coding ketika dia tuh menjadi sebuah coding, ketika dia tuh melakukan sebuah kenaikan, maka codingnya itu kepalanya selalu lebih tinggi dan juga kakinya lebih tinggi. Maka ini kalau misalkan kita gambarkan secara naturalnya, dia tuh membentuk sebuah seperti ini zigzag ya. Bentuk zigzagnya seperti ini, naik atas, turun, naik lagi ke atas. Oke. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa mengidentifikasinya? Bahwasanya pertama coding itu terjadi ada sebagian menyebutkan itu taken off liquidity highest price, taken off liquidity swing point low, dan juga kalau misalkan ada juga yang disebut dengan price remodeling yang gagal ya. Jadi itu banyak variasi atau banyak sekali itu tentang masalah istilah. Ada juga itu yang bilang itu ada change of character internal. Nah, itu teman-teman ya. Nah, itu berarti udah sah menjadi apa? Coding atau sah menjadi sebuah higher peak gitu ya. Nah, di sini dalam bentuk real chartnya, jadi teman-teman bisa melihat daripada pergerakan yang waktu saya bikin tentang bentuk real chartnya seperti ini. Dia sudah pecah dari sini, sudah pecah dari sini. Ingat ya, highest price taken off liquidity swing point low. Ingat ya, kalau misalkan dia itu bentuk menjadi sebuah higher high-nya, maka inilah yang kita gambarkan, harus kita ketahui bahwasanya ini biasnya bullish atau bearish. Kebanyakan misleading. Ketika lihat chart dia itu spotting. Spotting itu cuma hanya mengambil daripada zigzag yang seperti ini. Bahwasanya zigzag yang di sini, oh di sini makin rendah membentuk sebuah lower peak. Nah, lupa akan hal bahwasanya konsepnya adalah ini berada di fase mana? Ini fase disebut dengan apa? Micro movementnya. Jadi di sini tuh fase macro movementnya ke atas, ini fase micro movementnya. Sama dengan kalau misalkan setelah textbook, makro movementnya, micro movementnya, makro movementnya, micro movementnya, makro movementnya, micro movementnya, atau disebut dengan impulsifnya, korektifnya. Sama kalau misalkan dengan yang konsepnya daripada yang bearish ya. Jadi kalau misalkan yang bearish itu kakinya selalu lebih rendah dan juga kepalanya selalu lebih rendah sehingga memberikan sebuah coding apa LP, LP, LT, LT atau lower high, lower low, lower high, lower low. Nah, kalau misalkan dia itu sah menjadi sebuah codingnya itu seperti apa? Tadi saya bilang price remodeling yang gagal atau sebut dengan apa? Highest price daripada swing point high-nya itu dipecahkan, taken off liquidity swing point high-nya, atau disebut dengan minor choice ya, change of character. Berarti itu sah menjadi sebuah apa? Coding. Oke? Jadi konsepnya seperti ini. Kalau misalkan kita dalam bentuk real chart-nya, dia akan memberikan sebuah zigzag besar internal to external, internal to external. Jadi internal ya, ketika udah menjadi sebuah coding maka itu menjadi sebuah apa? Eksternal. Jadi pergerakan daripada eksternal atau majornya. Oke? Oke, ini kita bicara tentang masalah konsepnya. Sekarang kita masuk ke dalam bentuk real chartnya seperti apa. Oke, sekarang kita coba praktekin langsung ke dalam bentuk real chartnya apa? Kira-kira rata-rata XAU USD. Oke, kita lihat ke dalam bentuk real chartnya itu seperti apa. Kita coba cari ke belakang, belajar tentang masalah mapping coding to coding ya. Oke, di sini saya coba potong chartnya di sini. Oke.
Kita lihat dulu di sini. Oke, kita jalankan terlebih dahulu. Oke, di sini kita coba mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari tadi ya. Kita lihat dari sini dulu. Konsepnya perlu diingat ya. Bahwasanya pergerakan harga itu selalu membentuk coding to coding, dan kapan coding itu selesai kita praktekin dari sini. Jadi di sini kita tidak membahas daripada entry-nya seperti apa, karena ini basic harus dikuasai terlebih dahulu. Oke, setelah kita udah ketahui dari sini ya, bahwasanya di sini itu memberikan indikasi dia terjadi sebuah ke downtrend dari pertama menjadi sebuah uptrend, ini berpotensi untuk menjadi sebuah downtrend karena di sini itu sudah membentuk daripada, ingat ya, lowest price taken out liquidity swing point high, atau terjadi minor shorts di sini. Berarti teman-teman ini udah sah menjadi sebuah apa, coding yang namanya itu lower low ya. Ini menjadi sebuah lower low. Maka ketika lower low itu di break, maka ini sah menjadi sebuah apa, lower high ya. Berarti ini sah menjadi lower high. Maka konsepnya sekarang setelah kita udah tahu kepalanya selalu lebih rendah dan juga kakinya lebih rendah, maka tugas kita adalah kapan macro movement itu selesai atau impulsifnya itu selesai. Ingat konsepnya. Maka tinggal kita itu memperhatikan di sebelah kiri ya, teman-teman harus bisa mengetahui, dan di sini ada liquidity swing point high-nya di sini, maka dia itu harus break dulu di sini baru ini sah menjadi apa, lower low gitu ya, atau lower trough. Kalau misalkan tidak break ini, dia akan menjadi sebuah apa, terus turun ke bawah, artinya impulsifnya itu masih terus berjalan atau macro movement-nya sedang terus berjalan gitu ya. Oke, sekarang kita jalankan. Di sini tidak muncul ya, artinya tidak mampu dipecahkan ya. Ini kan ini masih kuncinya di sini. Kita jalankan lagi. Oke, ternyata di sini muncul paling rendah lagi di sini. Maka sekarang kita bertugasnya pindah ke sebelah kirinya di sini. Maka kalau misalkan ini dipecahkan, maka ini bisa menjadi coding lower trough atau lower low. Oke, ternyata di sini muncul paling rendah lagi, maka di sini itu turun lagi sebelah kirinya di sini. Berarti kita harus memperhatikan. Nah, oke, di sini sudah dipecahkan, berarti di sini sudah sah menjadi apa? Lower low atau lower trough gitu ya. Berarti kalau misalkan kita gambarkan di sini, ini macro movement-nya, ini micro movement-nya atau korektifnya, maka selanjutnya apa? Dia berpotensi untuk menjadi sebuah apa? Macro movement kembali atau impulsif kembali. Kalau misalkan ini malah di break ya, misalkan ini malah di break, berarti di sini itu udah sah menjadi sebuah apa, lower high gitu ya. Kalau di break, kalau misalkan tidak di break, berarti tetap dia itu bisa jadi sideways dulu atau membentuk sebuah X, A, B, C, kemudian itu terus turun ke bawah gitu ya. Nanti di next video saya akan bahas tentang masalah inefficiency the price action itu seperti apa. Oke, kita lanjutkan dulu seperti ini. Oke, di sini sudah di break, berarti di sini udah sah menjadi lower trough ya, atau menjadi sebuah lower peak atau lower high. Maka selanjutnya kita memperhatikan mana terjadi sebuah liquidity swing point high, dan di sini udah terjadi liquidity swing point high. Artinya di sini tuh harus break dulu baru ini sah menjadi apa, lower low. Nah, tujuannya apa sih? Supaya kita bisa mengetahui coding to coding, supaya kita tahu trading range kita itu dari mana ke mana gitu ya. Dan sekarang berada di fasenya dari fase impulsif atau fase korektif nih. Artinya biar kita itu bisa mengetahui, oh saya akan bisa meng-hold terlalu lama, saya hold akan lama, atau misalkan saya mau hold cuman sebentar karena counter trend. Nah, jadi kita bisa di adjustment seperti itu nanti teman-teman. Oke ya. Kalau misalkan kita udah tahu seperti ini, berarti kan tugasnya ini lower peak ini jangan sampai dia itu di break. Seandainya itu malah di break, maka konsepnya akan berubah, terjadi sebuah apa, market shifting ya. Jadi kalau market shifting atau menjadi sebuah tren transisi. Jadi kalau misalkan terjadi transisi, maka ini dari tren bearish menjadi sebuah apa, ke bullish kembali. Berarti kita tinggal jalankan dulu. Oke, di sini ternyata muncul lagi paling rendah lowest price-nya. Berarti di sini itu kita bisa memperhatikan bahwasannya sudah break daripada liquidity swing point high-nya. Berarti di sini sudah sah menjadi apa, lower peak. Menjadi sah jadi lower low atau lower trough. Maka konsepnya adalah dia harusnya seperti ini, kemudian dia itu turun ke bawah, kan gitu ya. Berarti yang kita harus jaga itu di sini jangan sampai dia itu di break. Oke ya, karena udah dapat range-nya dari sini.
Oke, ternyata di sini memberikan sebuah price action, indikasi bahwasanya buyer sudah mulai masuk, transisi terjadi, berarti di sini itu dari bearish sudah menjadi sebuah apa ke bullish, gitu ya. Transisinya dari bearish menjadi potensi untuk menjadi sebuah apa bullish. Maka konsepnya adalah highest price-nya dia itu harus memecahkan, harus break daripada liquidity swing point low. Berarti harus terjadi price remodeling yang gagal atau terjadi sebuah apa change of karakter internal. Berarti kita bisa memperhatikannya dari sini masih belum ada tanda-tanda sedikit pun. Nah, di sini sudah memberikan sebuah indikasi dia break bahwa di sini ada swing point high, swing point low, muncul lagi highest price. Berarti di sini itu sudah sah menjadi sebuah apa higher high atau higher peak. Maka konsepnya adalah ini merupakan fase korektifnya, kemudian ini merupakan sebuah apa impulsifnya kembali. Berarti di sini kita tinggal menunggu pecah. Nah, oke, di sini ketika ini udah dipecahkan teman-teman, maka di sini itu udah sah menjadi sebuah apa higher trough atau higher low ya, sama dengan konsep yang di buku barusan tadi saya jelaskan di awal. Maka sekarang ini itu apa impulsifnya itu masih berjalan kembali ya. Kita lihat dari sini, oke, di sini udah muncul paling tinggi lagi. Maka di sini sudah break seperti ini, maka ini sah menjadi sebuah apa higher high atau menjadi sebuah apa higher peak ya. Berarti kalau misalkan kita udah tahu seperti ini, maka ini merupakan sebuah fase impulsifnya. Terus kemudian ini korektif, kemudian impulsif kembali. Berarti konsepnya seperti itu ya teman-teman ya. Oke, berarti kuncinya adalah selama coding yang di sini belum di break, maka tidak ada tanda-tanda tendensi untuk bearish dimulai. Artinya di sini itu masih buyer sedang mendominasi, artinya trennya masih kuat uptrend, gitu ya. Berarti di sini kita memperhatikannya. Kalau misalkan ini malah di break, ya. Nah, ini sudah di break nih. Pertanyaannya, apakah ini sah? Tidak, harus dengan clean body. Jadi harus dengan break close body ya. Jadi jangan hanya ekor. Jadi kalau misalkan hanya ekor itu masih ke engineering liquidity nanti teman-teman. Either nanti itu disebut dengan ascending high closing price, descending high closing price. Nanti kemudian ada terjadi sebuah pattern reversal besar, gitu ya. Nah, ini harus clean body ya. Kita memperhatikan di sini sudah clean body, maka konsepnya adalah di sini sudah sah menjadi sebuah apa higher low. Berarti kalau misalkan udah sah menjadi higher low, maka sekarang ini apa impulsifnya itu sedang berjalan. Berarti tinggal kita memperhatikan mana liquidity swing point low-nya. Oke, berarti di sini. Berarti di sini itu harus break ini dulu, kemudian ini berpotensi untuk menjadi sebuah apa korektif. Setelah korektif apa impulsif kembali. Selama dia itu tidak break ini teman-teman, tidak break liquidity swing point low. Dan ingat ya, highest price swing high paling tingginya ya. Ini kan udah muncul tapi belum jadi swing high-nya, maka kita tunggu dia harus membentuk sebuah swing high. Ini sudah terjadi swing high, maka di sini konsepnya adalah kalau misalkan ini dipecahkan, dia itu akan menjadi fase koreksi. Selama dia itu belum di break, maka impulsifnya masih terus berjalan. Either nanti di sini tuh bentuknya sebuah apa semacam kayak zigzag pattern continuation, kemudian dia tuh up lagi ke atas, atau dia tuh lalu break ini bentuk price remodeling, kemudian dia tuh break ke atas impulsif kembali ya. Berarti kita teman-teman udah tahu di sini pergerakan daripada coding to coding, kalau bearish lower low lower high ke dalam bentuk real chartnya itu seperti apa. Oke, tadi di gold sudah, sekarang kita coba di euro USD ya. Oke teman-teman, sekarang kita coba di euro USD. Oke, sekarang kita coba di sini terlebih dahulu. Oke ya, ini chart dipotong kosong, kita bikin sebuah peta atau roadmapnya terlebih dahulu ya. Oke, nah sekarang kita memperhatikan dari sini. Kalau misalnya kita memperhatikan dari sini, kelihatan naik ya. Ini berarti masih naik. Kita tentukan codingnya di mana. Ingat price remodeling ya, highest price, ini highest price, udah clean daripada liquidity swing point low-nya, maka ini sah menjadi sebuah apa coding higher high. Berarti di sini udah sah menjadi higher low. Kemudian di sini berpotensi menjadi sebuah apa higher high kan, kemudian dia itu berpotensi dia tuh up kembali. Dengan catatan ini higher low di sini jangan di break. Nah, ini higher low bentuknya liquidity ya, teman-teman. Ini misalkan liquidity ini berpotensi cuma sebuah menjadi change of karakter atau market shifting orang bilang ya. Kita coba. Nah, ini udah di break, maka di sini sudah memberikan indikasi ya.
ini terjadi sebuah market shifting. Berarti sekarang impulsifnya ke bawah. Tinggal kita memperhatikan liquidity swing point high-nya. Maka kalau misalkan liquidity swing point high-nya itu di break seperti ini, maka ini menjadi apa? Lower low, kemudian bentuk lower high, lower low lagi. Berarti selama dia tuh belum membuktikan dia itu bisa menjadi fase korektif, dia masih fase impulsif terus berjalan. Gitu ya teman-teman ya. Kita tinggal memperhatikan, jalankan. Oke, belum. Nah, di sini muncul paling rendah ya lowest price, dia itu sudah mengambil daripada liquidity di sini. Berarti di sini itu sudah sah menjadi sebuah coding apa, teman-teman? Ini low, lower low. Berarti kalau misalkan kita gambarkan di sini impulsif dan ini koreksi, ini impulsif. Bisa jadi koreksi sini terus ini ya, nanti kita bahas di next video lanjutannya ya. Oke. Kita memperhatikan aja dulu di sini. Nah, di sini sudah di break, maka ini sudah sah menjadi apa? Coding lower high ya. Ini lower low ya, lowernya di break, maka sekarang kalau misalnya kita gambarkan ini impulsifnya, ini korektifnya, dan ini impulsifnya yang sedang berjalan. Berarti tinggal konsepnya samakan lagi, dan ini muncul liquidity swing point high-nya di sini. Kalau misalkan ini break, maka ini sah menjadi apa? Lower low, itu ya kuncinya, atau lower trough ya. Kita perhatikan di sini sudah di break. Berarti di sini itu sudah sah menjadi lower low. Kemudian ini itu berpotensinya gimana? Ini fase koreksi, kemudian ini fase impulsif kembali. Karena ini trennya sedang lagi downtrend. Oke? Jadi begitu teman-teman. Jadi selama dia tuh belum memunculkan, memberikan indikasi belum lower low-nya ini belum di break, berarti lower high belum tercipta ya. Oke? Di sini sudah di break, maka di sini itu sudah sah menjadi sebuah coding apa? Lower high. Kemudian di sini sekarang impulsifnya yang baru dimulai. Yang kita jaga itu adalah jangan sampai lower high ini di break. Kalau misalkan ini di break akan menjadi sebuah market shifting. Sama konsep yang di awal tadi ya. Ini higher low-nya untuk yang bullish, jangan sampai dia itu di break. Kalau misalkan di break dia akan menjadi sebuah apa? Market shifting, gitu ya. Berarti tinggal kita memperhatikan dari sini, muncul lagi di sini ya. Ini ada swing point high-nya. Maka kalau misalkan ini malah di break, maka ini sah menjadi apa? Lower low. Selama ini belum membuktikan ini di break, maka impulsifnya masih terus berjalan ya. Jadi begitu cara kita untuk menentukan coding to coding, lower high to lower low, higher high to higher low kalau yang bullish. Kita perhatikan dari sini. Di sini muncul paling rendah lagi, maka swing point high-nya mana? Jadi swing point high-nya bukan di sini, bukan di sini. Jadi teman-teman kalau misalkan udah nonton dari video sebelumnya pasti udah tahu ini merupakan sebuah apa? Inside bar. Jadi tetap liquidity swing point high-nya di atas sini, gitu ya. Jadi kita tinggal jalankan lagi di sini. Oke. Nah, di sini sudah memperhatikannya, udah tahu ya, ini udah di break, maka ini sudah sah menjadi apa? Lower trough atau lower low, maka konsepnya fase koreksi dimulai, dan kemudian ini ada potensi dia bentuk sebuah apa? Impulsif kembali ya. Berarti roadmapnya seperti ini. Jadi teman-teman harus tahu nih how to predict next trendnya, teman-teman harus tahu terlebih dahulu, gitu ya. Selama ini belum di break coding to codingnya di sini, berarti apa? Ini walaupun zigzag seperti ini bentuk sebuah X, A, B, C, ini udah lengkap, bisa jadi dia tuh terus turun ke bawah, gitu ya. Nah, kita memperhatikan di sini. Nah, lower low-nya ini sudah di break, maka ini sudah sah menjadi lower high. Kemudian di sini itu apa? Impulsifnya yang baru itu dimulai, maka di sini kita udah dapat lower trough-nya di sini, swing point high-nya. Kalau misalkan ini break, maka dia udah sah menjadi lower low, kemudian impulsif kembali. Jadi begitu ya rumusnya ya. Nah, kita memperhatikan belum. Nah, di sini sudah dipecahkan, berarti ini sudah sah menjadi sebuah coding lower low. Maka kalau misalkan lower low di break, maka coding lower high itu terjadi. Jadi begitu ya. Oke, kita perhatikan lagi. Nah, di sini sudah membentuk X, A, B, C. Nah, ini atau potensi dia tuh drop ke bawah. Sehingga ini bisa disebut dengan apa? Pattern continuation ya, atau zigzag ascending high closing price daripada zigzag 4 ya nanti teman-teman. Nah, dari sini. Nah, di sini sudah di break, maka ini sudah sah menjadi apa? Lower high. Berarti di sini memberikan indikasi dia masih lanjut terus turun ke
ke bawah. Jadi begitu ya teman-teman ya. Jadi semuanya bisa diimplementasikan asalkan kita udah paham konsepnya. Oke? Sampai ketemu di next video.